semua, perkenalkan nama saya Adriana Janti, mahasiswi semester 2 Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari kampus Institut Agama Islam Negeri Palopo. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari ekonomi makro, yaitu trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan bagian materi yang pertama mengenai pengertian inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Pengertian inflasi secara umum diartikan sebagai kenaikan harga-harga umum secara terus-menerus selama dalam suatu periode tertentu. Dengan demikian, beberapa unsur dalam pengertian inflasi perlu diketahui bahwa yang pertama, inflasi merupakan proses kecenderungan kenaikan harga-harga umum, barang-barang, dan jasa secara terus-menerus. Yang kedua, kenaikan harga barang-barang ini tidak berarti harus naik dengan presentasi yang sama. Yang penting terdapat kenaikan harga-harga umum secara terus-menerus selama periode tertentu, 1 bulan atau 1 tahun. Dan yang ketiga, jika kenaikan harga hanya sekali saja dan bersifat sementara atau secara temporer, sekalipun dalam presentasi yang besar tetapi tidak berdampak meluas, bukanlah merupakan inflasi. Selanjutnya kita akan masuk kepada pengangguran. Pengangguran itu sendiri adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran juga adalah seorang yang tergabung dalam angkatan kerja dan ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum bisa memperolehnya. Selanjutnya kita akan masuk kepada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu sendiri merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam menilai kerja suatu perekonomian, terutama untuk melakukan analisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu negara atau suatu daerah. Ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan apabila produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu. Selanjutnya kita akan membahas bagian materi yang kedua, yaitu pengertian trade-off antara pengangguran dan inflasi. Di dalam ekonomi terdapat konsep kelangkaan atau scarcity, yaitu bahwa keinginan manusia relatif tidak terbatas, sedangkan alat pemuas keinginan tersebut terbatas. Dengan kata lain, alat pemenuhan keinginan tidak cukup untuk memenuhi semua keinginan yang tidak terbatas tersebut. Sehingga untuk mendapatkan alat pemuas keinginan memerlukan pengorbanan yang lain. Pengorbanan ini berarti kita merelakan sesuatu yang kita sukai untuk mendapatkan hal lain yang juga kita sukai. Merelakan tersebut berarti kita menukar atau trade-off satu hal untuk mendapatkan hal lain. Jadi apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, trade-off itu bisa diartikan sebagai pertukaran kepentingan. Jadi dapat diartikan bahwa trade-off antara pengangguran dan inflasi adalah suatu pertukaran kepentingan di antara masalah pengangguran juga inflasi. Dalam hal ini, salah satu dari masalah tersebut harus dikorbankan. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian ketiga materi, yaitu kurva Phillips. Hubungan terbalik atau trade-off antara pengangguran dan inflasi disebut kurva Phillips. Semakin tinggi tingkat pengangguran, maka semakin rendah tingkat inflasi upah. Dalam hal ini, pengangguran sebagai output dan menerjemahkan inflasi sebagai perubahan harga. Kondisi di mana secara simultan pengangguran tinggi dan diikuti inflasi yang tinggi disebut sebagai stagflasi. A.W. Phillips menggambarkan bagaimana sebaran hubungan antara inflasi dengan tingkat pengangguran didasarkan pada asumsi bahwa inflasi merupakan cerminan dari adanya kenaikan permintaan agregat. Dengan naiknya permintaan agregat, maka sesuai dengan teori permintaan, jika permintaan naik, maka harga akan naik. Selanjutnya ada kurva Phillips jangka panjang. Dalam teori klasik menunjukkan bahwa pertumbuhan penawaran uang menjadi faktor penentu utama inflasi. Namun,
Teori klasik juga yang menyatakan bahwa pertumbuhan moneter tidak memiliki dampak yang nyata, tapi pertumbuhan ini hanya sekedar mengubah semua harga dan penghasilan nominal secara proporsional. Friedman dan Phillips menyimpulkan bahwa tidak ada alasan untuk berpikir bahwa tingkat inflasi pada jangka panjang berhubungan dengan tingkat pengangguran. Nah, berikut ini merupakan pendapat Friedman tentang apa yang dimaksud atau diharapkan bank sentral untuk mencapai pada jangka panjang. Kurva Phillips jangka panjang vertikal menggambarkan bahwa pengangguran tidak bergantung pada pertumbuhan uang dan inflasi jangka panjang. Kurva Phillips jangka panjang vertikal secara esensi adalah sebuah ungkapan ide klasik dari netralitas moneter. Kurva Phillips jangka pendek, tingkat pengangguran sama dengan tingkat pengangguran alamiah. A. Inflasi aktual, inflasi harapan. Persamaan di atas menghubungkan tingkat pengangguran dengan tingkat pengangguran alamiah, inflasi aktual dan inflasi yang diharapkan. Sebagai akibatnya, inflasi aktual yang lebih tinggi dikaitkan dengan tingkat pengangguran yang lebih rendah. Dengan demikian, inflasi yang sebenarnya sama dengan inflasi harapan, dan pengangguran berada pada tingkat alamiahnya. Nah, berikut ini ada pergeseran kurva Phillips. Guncangan penawaran adalah peristiwa yang secara langsung mempengaruhi biaya produksi suatu perusahaan sehingga memengaruhi harga yang dibebankan oleh perusahaan tersebut. Peristiwa ini menggeser kurva penawaran agregat suatu perekonomian dan akibatnya menggeser kurva Phillips. Pergeseran yang merugikan pada penawaran agregat menggerakkan perekonomian dari titik di mana pengangguran lebih rendah dan inflasi lebih rendah, titik A, ke titik di mana pengangguran lebih tinggi dan inflasi lebih tinggi, titik B. Kurva Phillips jangka pendek bergeser ke kanan dari PC1 ke PC2. Para pembuat kebijakan menghadapi kesulitan, menghadapi trade-off antara inflasi dan pengangguran. Berikutnya kita masuk kepada bagian keempat materi, yaitu biaya-biaya untuk menurunkan inflasi. Pada Oktober tahun 1979, ketika OPEC memberikan guncangan penawaran yang merugikan perekonomian dunia yang kedua kalinya, Paul Volcker selaku pemimpin The Fed memutuskan untuk menerapkan kebijakan disinflasi, yakni penurunan tingkat inflasi, namun disinflasi jangka pendek memiliki biaya yang masih belum pasti. Rasio pengorbanan untuk mengurangi tingkat inflasi, bank sentral harus menjalankan kebijakan moneter yang serba mengecil. Ketika bank sentral memperlambat laju pertumbuhan uang, bank sentral menurunkan biaya agregat. Penurunan permintaan agregat pada gilirannya akan mengurangi jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan, dan penurunan produksi ini mengarah pada pengurangan pekerjaan. Nah, itulah tadi beberapa bagian dari materi mengenai trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Nah, dapat disimpulkan bahwa kurva Phillips menggambarkan pergerakan apabila ingin menurunkan inflasi. Di saat yang sama, hal itu akan menyebabkan jumlah pengangguran bertambah. Sebaliknya, apabila ingin mengurangi pengangguran, di saat yang sama hal itu menyebabkan inflasi menjadi tinggi. Pada intinya, akan selalu ada trade-off antara inflasi dan pengangguran yang sifatnya sementara, karena tidak ada trade-off yang permanen. Trade-off sementara tidak berasal dari inflasi itu sendiri, tetapi dari inflasi yang tidak diantisipasi, yang secara general berarti dari tingkat inflasi yang naik. Keyakinan luas bahwa ada trade-off permanen adalah versi yang tidak wajar dari kebingungan antara tinggi dan naik yang kita ketahui dalam bentuk yang lebih sederhana. Tingkat inflasi yang naik dapat mengurangi pengangguran, sedangkan tingkat inflasi yang tinggi
tidak akan mengurangi pengangguran. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.